Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Pak Heri Kurniawan selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang sudah memberikan tugas berkaitan dengan ujian tengah semester. Perkenalkan, nama saya Inayatun Nailah, NIM 195 dari kelas PS 4E. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas luar biasa yang sudah diberikan oleh beliau berkaitan dengan inflasi sebagai stabilitas nilai uang domestik. Oke, kita langsung ke pembahasan materinya aja ya. Lanjut ke our topics yang akan kita bahas ya. Jadi yang pertama itu ada berkaitan dengan sejarah inflasi, yang kedua berkaitan dengan teori inflasi konvensional, yang ketiga tentang penggolongan inflasi, yang keempat itu teori inflasi Islam, yang kelima berkaitan jenis-jenis inflasi, dan yang keenam itu ada akibat, mencegah, mengatasi, dan solusi dari inflasi itu sendiri. Nah, yang pertama kita mulai pembahasan dari apa sih inflasi itu? Ya, jadi inflasi itu didefinisikan sebagai proses meningkatnya harga barang-barang secara umum dan terus-menerus atau kontinu yang mana berkaitan dengan mekanisme pasar. Nah, faktor dari inflasi itu sendiri yang pertama ada konsumsi masyarakat yang meningkat, kemudian yang kedua ada likuiditas yang berlebihan sehingga berdampak pada konsumsi dan spekulasi, dan yang ketiga itu ada ketidaklancaran distribusi barang. Nah, para ekonomi modern itu mendefinisikan inflasi sebagai kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan nilai unit perhitungan moneter terhadap barang-barang atau komoditas barang atau jasa. Nah, kita lanjut ke pembahasan mengenai sejarah inflasi. Oke, yang pertama, jadi sejarah inflasi itu dimulai ketika emas itu memberikan nilai pada suatu mata uang dan aksesibilitas di tempat lain. Nah, kerajaan Bizantium itu pada mulanya berusaha untuk mengumpulkan emas dengan melakukan ekspor komoditas sebanyak mungkin ke negara-negara lain serta mencegah impor dari negara lain. Namun, hal tersebut justru membuat orang-orang itu akhirnya membelanjakan dan membeli kebutuhan sehari-hari itu menggunakan uang atau kekayaannya, yang akhirnya itu berakibat pada meningkatnya tingkat harga komoditas. Nah, adanya kenaikan dari harga komoditas itu menyebabkan permintaan itu tinggi. Namun justru ketersediaan dari komoditasnya itu menurun atau semakin sedikit karena terlalu banyak untuk mengekspor, sehingga menimbulkan gejolak dari dalam negeri yang akhirnya berdampak pada harga-harga yang meningkat. Lanjut, kemudian negara lain itu juga mengalami hal yang sama. Salah satunya seperti Spanyol setelah era Conquistadores, kemudian ada Inggris setelah perang dengan Napoleon, dan itu berlaku hingga era kapitalisme modern, di mana menjadi perbedaan para ekonom dan otoritas jasa keuangan atau OJK. Nah, hal yang melatar belakangi peristiwa tersebut itu yang pertama ada penurunan produksi pertanian, yang kedua itu ada pajak yang berlebihan, yang ketiga itu ada depopulasi, yang keempat itu ada manipulasi pasar, yang kelima itu ada high labor cost, yang keenam itu ada pengangguran, yang ketujuh ada berkaitan dengan perang yang berkepanjangan seperti itu, yang kedelapan berkaitan dengan embargo, dan yang kesembilan itu berkaitan dengan pemogokan kerja. Lanjut, kita ke teori dari inflasi. Jadi di inflasi itu berbicara tentang beberapa teori seperti itu. Di mana yang pertama itu kita akan berbicara terkait dengan teori kuantitas, yang kedua itu akan berbicara terkait dengan Keynesian model, ini yang paling populer di kalangan makro ya. Kemudian yang ketiga itu dengan markup model, yang keempat ada berkaitan dengan teori struktural. Kita bahas mulai dari yang teori kuantitas. Nah, teori kuantitas itu sendiri pada dasarnya mengalami penyempurnaan oleh para ahli ekonomi Universitas Chicago, sehingga teori ini tuh dikenal sebagai model kaum monetaris atau monetaris models. Nah, teori ini pada dasarnya menekankan pada peranan jumlah uang yang beredar dan harapan atau ekspektasi masyarakat mengenai kenaikan harga terhadap timbulnya inflasi itu sendiri. Nah, lanjut kita berbicara terkait dengan yang kedua itu ada Keynesian model. Jadi inflasi dalam model Keynesian itu terjadi apabila masyarakat itu ingin hidup di luar batas kemampuan ekonomisnya, sehingga menyebabkan permintaan efektif masyarakat terhadap barang-barang atau permintaan agregat itu melebihi jumlah barang yang tersedia atau penawaran agregatnya, sehingga hal tersebut akan berakibat pada inflation gap atau GAP. Nah, keterbatasan jumlah persediaan barang atau yang barang ditawarkan itu akan terjadi karena dalam jangka pendek kapasitas produksi itu tidak bisa dikembangkan untuk mengimbangi kenaikan permintaan agregatnya. Nah, biasanya fenomena inflasi ini disebut inflasi jangka pendek.
Lanjut kita berbicara terkait dengan markup model. Wah, ini markup model apa ya gitu. Jadi markup model itu ditentukan oleh dua komponen, yaitu ada cost of production dan ada profit margin. Di mana besarnya profit margin ini telah ditentukan sebagai suatu persentase tertentu dari jumlah cost of production. Nah, apabila kenaikan harga pada komponen-komponen yang menyusun cost of production dan kenaikan pada profit margin itu akan menyebabkan terjadinya kenaikan pada harga jual komoditi di pasar. Nah, hal tersebut akan berakibat pada inflasi itu sendiri. Lanjut ke teori struktural. Jadi, teori ini tuh lebih menekankan pada aspek kesenjangan dan struktural dalam perekonomian berkembang. Nah, structural bottlenecks terjadi itu dalam 3 hal. Yang pertama itu terjadi karena supply dari sektor pertanian itu tidak elastis. Kemudian ada cadangan valuta asing yang terbatas dan pengeluaran pemerintah yang terbatas. Lanjut kita akan berbicara mengenai teori inflasi konvensional. Di mana dalam teori inflasi konvensional itu ada yang namanya persamaan tingkat inflasi atau rate of inflation. Nah, rate of inflation itu adalah tingkat perubahan dari tingkat harga secara umum. Nah, untuk persamaannya bisa kalian lihat sendiri di layar yang sudah tertera. Kemudian kita lanjut ke implicit gross domestic product. Itu yang namanya implicit gross domestic product. Nah, implicit gross domestic product deflator atau GDP deflator itu digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap inflasi. Nah, persamaannya bisa kalian lihat sendiri, udah terpapar ya. Oke, lanjut kita berbicara mengenai fungsi uang. Nah, yang mana fungsi uang yang pertama itu sebagai pengukur nilai atau measure of value, di mana pada fungsi uang ini, uang sebagai satuan pengukur nilai. Maka setiap barang yang dipertukarkan itu dapat dinilai dengan satuan uang tertentu sebagai alat satuan hitung. Nah, uang itu berperan untuk memperlancar pertukaran barang. Yang kedua, ada berkaitan dengan unit perhitungan, di mana untuk menentukan harga sejenis barang itu maka diperlukan satuan hitung. Juga dengan adanya satuan hitung itu, kita dapat mengadakan perbandingan harga antara satu barang dengan harga barang yang lain. Nah, dengan alasan ini beberapa ahli ekonom itu lebih berpikir tentang unit perhitungan sebagaimana yang diharapkan, tetapi tidak harus merupakan sifat dan milik atau properti uang. Tetapi untuk segala tujuan yang praktis, uang itu berfungsi sebagai unit perhitungan itu sendiri. Nah, lanjut fungsi uang yang berikutnya itu sebagai media pertukaran atau medium of exchange, di mana dalam sistem pertukaran barter yang pada dahulu pernah diberlakukan, nah uang itu mensyaratkan adanya double coincidence. Nah, dengan adanya uang yang diterima secara umum sebagai alat tukar, maka syarat double coincidence ini menjadi tidak relevan lagi gitu. Jadi kayak dihapuskan. Nah, lanjut kemudian berkaitan dengan fungsi uang berikutnya yaitu ada penyimpan nilai atau store of value dan store of wealth. Nah, di mana sebagai penyimpan nilai kekayaan, uang itu kan sebagai penyimpan nilai atau kekayaan. Nah, digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Kemudian ketika seseorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut gitu untuk digunakan membeli barang dan jasa di masa yang akan datang. Jadi bisa digunakan untuk ke future-nya gitu. Lanjut kita berbicara terkait fungsi uang yang berikutnya berkaitan dengan instrumen term of payment, di mana term of payment ini adalah suatu aturan pembayaran. Nah, aturan tersebut itu meliputi cara pembayaran dan juga batas waktu pembayarannya. Oleh karenanya, tidak mengherankan bahwa istilah instrumen term of payment ini sering dikaitkan dengan batas waktu maksimal pembayaran. Hal ini juga sebagai bentuk peminjaman dana dalam jual beli yang harus dikembalikan berdasarkan batas waktu yang telah ditetapkan melalui platform yang sudah disediakan. Contohnya kayak misalnya ShopeePay, kemudian Shopee Pay Later itu kan memberikan sebuah pinjaman di mana kita bisa bertransaksi kapan saja, di mana saja, berapapun nominalnya, asalkan itu ada bentuk tagihannya kepada kita yang harus yang merupakan kewajiban kita untuk membayarnya. Kemudian yang terakhir ini ada ukuran bayaran yang ditunda atau standard for deferred payments, di mana dalam standard of deferred payments ini sendiri uang digunakan untuk menghitung pembayaran di masa yang akan datang gitu atau masa depan terkait dengan transaksi pinjam meminjam atau transaksi kredit. Jadi kayak digunakan dalam transaksi kredit gitu karena kita akan menagih kewajiban piutang yang sudah kita berikan kepada orang yang berhutang seperti itu.
Lanjut kita bahas tentang penggolongan inflasi. Jadi di dalam inflasi sendiri itu ada beberapa kategori penggolongannya. Nah, biasanya penggolongan tersebut itu didasarkan terhadap beberapa penyebab seperti itu. Yang pertama dari tingkat keparahannya. Nah, di dalam berdasarkan tingkat keparahannya itu sendiri, yang pertama itu ada inflasi ringan. Nah, inflasi ini tuh terjadi sekitar di bawah 10% per tahunnya. Nah, di mana kondisi inflasi ringan itu biasa terjadi pada negara yang berkembang atau sedang merangkak dan sedang melakukan pembangunan terhadap ekonomi. Nah, contohnya seperti negara Indonesia. Kemudian yang kedua itu ada inflasi sedang, di mana terjadi antara 10 sampai 30% per tahunnya. Nah, di mana dalam inflasi ini tuh sudah mulai harus dicermati, sudah mulai membahayakan kegiatan ekonomi. Karena laju inflasinya itu dapat secara nyata dilihat pergerakannya berdasarkan kenaikan tingkat harga. Kemudian untuk pendapatan real masyarakat, terutama bagi mereka yang mempunyai pendapatan tetap, contohnya seperti buruh itu mulai menurun dan kenaikan upah itu tuh tidak lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga. Jadi tidak balance gitu antara kenaikan harga dan jumlah upahnya. Kemudian yang ketiga ada inflasi berat. Nah, ini terjadi antara rentang 30 sampai 100% per tahunnya. Nah, biasanya pada kondisi ini tuh justru dimanfaatkan oleh dan semakin diperburuk oleh pelaku ekonomi yang justru memanfaatkan kondisi dan keadaan untuk melakukan spekulasi. Nah, yang keempat itu ada hyperinflasi, di mana biasanya terjadi antara rentang di atas 100% per tahunnya. Nah, pada kondisi ini tuh harga-harga terus mengalami perubahan dan meningkat sehingga orang itu tidak mampu untuk menahan uangnya lebih lama yang disebabkan karena nilai uang itu terus mengalami pemerosotan dan disebut sebagai inflasi yang tidak terkendali. Contohnya seperti kemarin Indonesia sempat mengalami pandemi COVID-19 di mana orang itu berbondong-bondong untuk membelanjakan uangnya, padahal jumlah uang itu sedang merosot gitu. Cuman itu dikarenakan karena terdesak oleh mereka harus menimbun barang seperti itu, sehingga menyebabkan harga melonjak begitu drastisnya. Lanjut kita yang kedua berbicara terkait dengan penyebabnya. Nah, inflasi berdasarkan penyebabnya itu dikategorikan ke dalam 3 macam. Yang pertama itu ada inflasi berdasarkan permintaan atau inflasi permintaan, demand pull inflation. Nah, di mana inflasi ini tuh timbul karena permintaan masyarakat akan barang itu yang terlalu kuat. Kemudian yang kedua ada inflasi biaya atau cost push inflation atau supply inflation, di mana inflasi ini tuh timbul karena kenaikan ongkos produksi. Kemudian yang ketiga itu ada inflasi campuran, di mana inflasi ini terjadi dari gabungan antara kombinasi tarikan permintaan dan dorongan biaya. Kemudian yang ketiga itu berdasarkan asalnya. Jadi berdasarkan asalnya inflasi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada inflasi dari luar negeri atau import inflation. Nah, di mana inflasi ini tuh disebabkan karena naiknya harga-harga barang import. Contoh nih, pada tahun 1998 itu Amerika sempat mengalami inflasi yang berakibat pada krisis ekonomi, di mana beberapa negara yang menggunakan standar nilai mata uang dolar itu ikut berdampak atau ikut terdampak dengan adanya inflasi yang terjadi itu. Nah, sehingga seluruh negara merasakan akibatnya atau merasakan dampaknya gitu. Kemudian yang kedua ada inflasi dalam negeri, di mana inflasi ini atau domestic inflation itu terjadi disebabkan oleh faktor dari dalam negeri. Contohnya seperti anggaran belanja karena mengalami defisit, kemudian bencana alam yang terjadi di dalam negeri seperti itu. Lanjut, kemudian kita berbicara terkait teori inflasi Islam. Nah, di mana di dalam teori inflasi Islam ini sendiri, menurut beberapa ekonomi Islam bahwa inflasi berakibat sangat buruk pada perekonomian. Hal ini didasarkan oleh yang pertama itu menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan atau nilai simpannya, kemudian terhadap fungsi dari pembayaran di muka dan fungsi dari unit perhitungan. Kemudian yang kedua itu melemahkan semangat untuk menabung dari sikap terhadap menabung di masyarakat sehingga turun marginal propensity to save gitu. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja. Nah, terutama untuk berbelanja yang non primer seperti barang-barang mewah gitu tuh justru naik. Kemudian mengarahkan investasi pada hal-hal yang non produktif yang menumpukan kekayaan seperti dengan contohnya tanah, logam mulia, mata uang asing dengan mengorbankan investasi ke arah
produktif seperti pertanian, industri, perdagangan, dan transportasi. Kemudian lanjut, inflasi itu juga mengakibatkan masalah yang berhubungan dengan akuntansi. Contoh halnya, dengan perhitungan apakah penilaian terhadap aset tetap dan aset lancar itu dilakukan dengan metode biaya historis atau biaya aktual. Kemudian pemeliharaan model real dengan melakukan isolasi keuntungan inflasioner. Kemudian yang ketiga itu ada inflasi menyebabkan dibutuhkannya koreksi dan rekonsiliasi operasi indeks untuk mendapatkan kebutuhan perbandingan waktu dan tempat. Lanjut, kita berbicara tentang yang pertama itu ada tentang natural inflation. Jadi jenis inflasi menurut Taqiyuddin Ahmad itu ada natural inflation, di mana inflasi ini diakibatkan oleh sebab alamiah di mana orang itu tidak mempunyai kendali atasnya dalam hal mencegah. Nah, natural inflation ini disimbolkan dengan persamaan MV sama dengan PT sama dengan Y, di mana M adalah jumlah uang yang beredar, V adalah kecepatan peredaran uang, P itu adalah tingkat harga, T itu adalah jumlah barang dan jasa, dan Y itu adalah tingkat pendapatan nasional atau GDP. Nah, natural inflation ini dapat diartikan sebagai gangguan terhadap jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian, ya, atau disimbolkan dengan T, dan naiknya daya beli masyarakat secara real. Oke, penyebab dari natural inflation sendiri itu dikategorikan ke dalam dua. Yang pertama itu karena uang yang masuk dari luar negeri itu terlalu banyak. Karena hal itu diakibatkan karena ekspornya naik, namun impornya justru turun, sehingga net ekspornya sangat besar. Nah, berakibat pada kurva permintaan agregat atau AD. Kemudian yang kedua itu ada menurunnya tingkat produksi atau kurva AS. Nah, karena terjadinya paceklik, perang embargo, ataupun boykot biasanya. Lanjut kita ke pembahasan yang berikutnya mengenai human error inflation. Nah, inflasi human error inflation ini sendiri disebabkan selain dari natural inflation, dapat digolongkan ke dalam human error inflation. Nah, biasanya diakibatkan oleh kesalahan manusia itu sendiri. Penyebab human error inflation karena MV sama dengan PT, maka korupsi itu akan mengganggu tingkat harga atau harganya itu akan naik karena para produsen akan menaikkan harga jual produksinya untuk menutupi biaya-biaya atau siluman yang bisa dikatakan seperti itu yang telah mereka keluarkan. Kemudian juga yang kedua itu berkaitan dengan pencetakan uang untuk menarik keuntungan yang berlebihan, di mana menurut ekonom Islam Ibnu al-Makrizi berpendapat bahwa pencetakan uang yang berlebihan itu jelas-jelas akan mengakibatkan naiknya tingkat harga secara keseluruhan. Nah, di mana kenaikan harga-harga komoditas adalah kenaikan dalam bentuk jumlah uang atau nominalnya. Sedangkan jika diukur dengan emas atau dinar, itu tuh harga-harga komoditas akan sekali mengalami kenaikan. Justru kayak cenderung tidak mengalami kenaikan seperti itu kalau dari dinar emas. Kemudian yang ketiga itu pajak yang berlebihan, di mana efek ini tuh ditimbulkan oleh pajak yang berlebihan pada perekonomian, hampir sama dengan efek yang ditimbulkan oleh korupsi dan administrasi yang buruk, yaitu konstruksi pada kurva penawaran agregat atau kurva AS. Kemudian lanjut kita bahas tentang necessary and sufficient condition. Apa sih ini kok susah banget ya namanya. Oke, jadi necessary and sufficient condition itu adalah kondisi di mana untuk menjaga stabilitas jenis-jenis uang dalam perekonomian. Nah, di mana ini terdapat tabelnya terkait dengan jenis uangnya, kemudian necessary condition-nya dan sufficient condition-nya. Nah, akibat yang ditimbulkan dari inflasi. Wah, akibatnya sangat banyak atau enggak ya? Ya, jadi yang pertama untuk akibat dari inflasi sendiri itu pastinya mengganggu fungsi uang ya, terganggunya sistem atau fungsi uang. Kemudian yang kedua itu ada melemahkan semangat untuk menabung itu sendiri. Jadi masyarakat kayak enggan untuk menabung. Kemudian yang ketiga ada meningkatnya kecenderungan untuk berbelanja. Salah satunya tadi, jadi masyarakat berbondong-bondong untuk tidak bisa menahan jumlah uangnya gitu, uang yang ada untuk disimpan gitu. Jadi justru mereka belanjakan semuanya. Kemudian yang keempat itu ada mengarahkan investasi pada hal-hal yang non produktif. Nah, sifatnya kayak tadi untuk pembelian tanah, terus kemudian emas seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu cara mencegah dari inflasi. Nah, biasanya bisa dicegah dengan melakukan kebijakan moneter, di mana ada kebijakan diskonto, kemudian ada operasi pasar terbuka, dan kebijakan persediaan kas. Kemudian ada kebijakan fiskal juga yang bisa dilakukan. Nah, ini berkaitan dengan yang pertama ada penurunan permintaan totalnya sendiri, kemudian ada penurunan pengeluaran pemerintah, yang ketiga ada kenaikan pajak yang mampu mengurangi permintaan total sehingga inflasi itu dapat ditekan. Kemudian yang ketiga ada kebijakan yang berkaitan dengan output. Nah, di mana
mana kenaikan output itu dapat memperkecil laju inflasi itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat itu ada kebijaksanaan penentuan harga atau indexing. Nah, hal ini dilakukan dengan penentuan selling harga serta mendasarkan pada indeks harga tertentu untuk gaji ataupun upah. Nah, kemudian dengan demikian gaji atau upah itu secara real tetap gitu. Kemudian ada selanjutnya yang kelima ada kebijakan lain, di mana kebijakan lain yang bisa ditetapkan itu yang pertama dengan peningkatan produksi, yang kedua ada kebijakan upah itu sendiri, dan yang ketiga ada pengawasan terhadap harga. Kemudian yang keenam itu ada perbaikan perilaku masyarakat. Nah, salah satunya dengan mengatasi inflasi ini sendiri memperbaiki perilaku dari masyarakatnya agar stabilitas nilai mata uang itu didasarkan pada zat mata uangnya, sehingga berefek pada tindakan revolusioner yang mengubah seluruh zat mata uang dari kertas ke logam mulia, emas dan perak, melainkan dengan perbaikan perilaku manusia yang berada di sekitar mata uang tersebut. Jadi manusia tuh lebih dituntut untuk lebih save money gitu, lebih nggak melakukan spekulasi seperti itu, agar tidak menimbulkan inflasi yang justru semakin buruk. Kemudian ada cara untuk mengatasi inflasi sendiri. Nah, cara untuk mengatasi inflasi yang pertama itu ada peningkatan tingkat suku bunga. Kemudian yang kedua dengan penjualan surat-surat berharga. Kemudian yang ketiga ada peningkatan cadangan kas, dan yang keempat itu ada selektif dalam pemberian kredit. Jadi kayak kita selektif dalam keadaan yang inflasi, sedang mengalami inflasi. Biasanya bank-bank itu cenderung lebih selektif dalam pemberian pinjaman kepada nasabahnya, kayak dilihat berdasarkan kriterianya apakah dia mampu atau tidak, seperti itu. Kemudian ada solusi. Jadi solusi inflasi berdasarkan perspektif Islam itu yang pertama ada reformasi terhadap sistem moneter yang ada sekarang dan menghubungkan antara kuantitas uang dengan kuantitas produksi. Kemudian yang kedua itu adalah dengan mengarahkan belanja dan melarang sikap yang berlebihan atau hedonis gitu ya, bila bisa dibicarakan dalam belanja yang tidak bermanfaat gitu. Kemudian yang ketiga, larangan untuk menyimpan dan menimbun harta dan mendorong untuk menginvestasikannya. Jadi kadang ketika terjadi inflasi, orang itu justru melakukan penimbunan seperti kemarin waktu ada pandemi. Jadi hal-hal tersebut harusnya bisa dikurangi dan lebih diminimalisir guna sebagai sarana untuk mencegah inflasi itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat ada meningkatkan produksi dengan memberikan dorongan kepada masyarakat baik secara material dan modal. Contoh seperti kemarin waktu terjadinya pandemi, itu kan pemerintah itu memberikan dorongan baik dari segi material. Baik, mungkin kurang lebih itu materi yang bisa saya paparkan dan saya sampaikan kepada teman-teman dan semua yang melihat video ini. Jadi kurang lebihnya mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.